Hidup itu harus berprinsip. Banyak orang hidup nungguin mati. Sementara yang namanya mati, cepat atau lambat, pasti bakal datang juga. Di momen nunggu mati ini, kita semua dikasih waktu buat ngelakuin hal apa aja yang mungkin menurut kita itu baik. Dan kita sebagai manusia, kadang suka adu nasib, siapa yang paling melas, siapa yang paling menderita, paling apes, dan sebagainya. Sampai-sampai kita lupa kalau orang lain pun sama. Bedanya mereka nggak cerita aja. Kadang kita ngerasa kalau cerita ke orang lain, itu bisa ngurangin sedikit beban. Meski kenyataannya orang lain belum tentu peduli sama kita. Walaupun udah curhat sampai mulut berbusa. Yang jadi pertanyaan, mau sampai kapan hidup dikasihanin orang lain terus? Buat yang belum kenal, salam kenal. Gue Indra. Dan di playlist ini, gue mau buat auto podcast. Alasan gue buat ini, kalau autobiografi menceritakan sendiri, pengalaman sendiri dengan versi tulisan, di auto podcast ini, gue mau sedikit cerita tentang hal-hal di dalam hidup, terutama pengalaman pribadi dan lingkungan, dengan versi suara. Bicara soal prinsip, sedikit banyak gue ambil pelajaran dari orang lain. Mulai dari kesehatan, karir, adab, sampai ibadah. Gue punya prinsip tersendiri. Ada kata bijak di internet yang cukup populer. Bunyinya, jangan bandingkan kepribadian saya dengan sikap saya. Kepribadian saya adalah siapa saya. Sementara sikap saya tergantung siapa Anda. Jujur, gue setuju banget sama kata-kata di atas. Terlepas dari siapa pembuat awalnya, kata bijak di atas akhirnya gue pakai sebagai prinsip hidup. Sampai sekarang ini. Gue ini orangnya gampang percaya sama orang lain. Sementara kalau udah 3 kali dikecewain, gue anggap orang itu gak pantas ada di circle gue. Kenapa harus 3 kali dikecewain? Gue punya pandangan. Yang pertama, namanya manusia, pasti ada aja salahnya. Untuk itu, gue maklumin. Yang kedua, manusia bisa berubah. Ketika dia ngelakuin kesalahan yang sama, mungkin waktu itu dia lagi hilaf. Jadi gak ada salahnya kalau kita maafin lagi. Sementara yang ketiga, kalau orang itu ngelakuin kesalahan yang sama lagi, buat gue pribadi, ini orang emang gak pantas buat ada di sekitar gue. Kenapa? Karena kalau dia punya niat buat berubah, seharusnya dia gak ngelakuin kesalahan yang sama berkali-kali. Manusia emang bisa salah dari arah mana aja. Tapi kenapa harus salah di kesalahan yang sama? Ibaratnya, orang kalau 3 kali selingkuh, itu jatuhnya doyan. Kalau 3 kali korupsi, itu jatuhnya serakah. Atau kalau 3 kali masuk penjara, itu artinya emang dia gak ada niatan buat hidup normal. Kembali soal prinsip hidup. Gue cukup bersyukur sama Tuhan. Meski kadang gue bingung, kenapa Allah itu baik banget. Manusia aja, kalau ngelihat kesalahan manusia lainnya,
bawaannya pengen mukul, pengen dikit-dikit bawa ke polisi, atau paling minimal banget, bawaannya pengen bully. Untungnya Tuhan berpikir dengan cara yang berbeda. Sekalipun ada manusia yang punya pikiran paling logis di dunia, tetap aja cara Tuhan berpikir itu berbeda. Ini yang disebut prinsip. Kita ambil contoh, kenapa Tuhan membuat daratan sekitar 30% dan lautan sebanyak 70%? Kalau secara pikiran logis manusia, angka 30% itu terbilang sedikit. Ada miliaran orang hidup, hewan-hewan, belum lagi tumbuhan yang jumlahnya banyak banget. Gimana kalau suatu saat nanti kita kekurangan air? Apalagi pada kenyataannya juga, cuma ada kurang dari 1% air minum yang siap dimanfaatin secara langsung. Karena sisanya masih berbentuk es, rasanya asin, dan sebagainya. Coba kita pikir ulang. Kenapa Tuhan cuma kasih kurang dari 1% persediaan air buat manusia? Jawabannya sederhana. Pertama, kalau air netral atau tawar terlalu banyak, otomatis populasi nyamuk banyak banget. Dan untungnya, nyamuk nggak bisa bertelur di air asin. Yang kedua, seandainya air netral terlalu banyak, otomatis ikan laut jadi sedikit atau punah. Efeknya, profesi nelayan, pedagang ikan, sampai pedagang seafood pinggir jalan, otomatis kena imbasnya juga. Itu baru 2 contoh aja. Dari sekian banyak alasan, kenapa Tuhan punya prinsip tersendiri? Terus gimana sama kehidupan kita? Manusia kalau nggak punya prinsip, artinya nggak punya masa depan. Karena prinsip dibangun atas dasar kesadaran sendiri. Prinsip kesehatan contohnya. Gue ini perokok, tapi gue jaga sebisa mungkin. Jangan sampai gue jadi peminum. Karena sekelas merokok aja, gue susah buat berhenti. Apalagi sampai gue jadi pemabuk. Itu pasti PR yang berat banget buat diri gue sendiri. Orang lain yang gue tahu, ada candu yang komplit. Ngerokok iya, mabok kuat, main perempuan hobi, judi apalagi. Kalau udah di level maksimal, satu-satunya jalan keluar, itu cuma hidayah. Ini pun dengan catatan, mana yang lebih dulu? Duluan tobat atau duluan mati? Dan buat siapapun yang dengar podcast ini sampai akhir, ayo kita berubah bareng-bareng. Jangan sampai kita keburu tua, keburu harta habis, atau keburu karir nggak bersinar lagi. Ada baiknya kita maksimalin hidup kita sekarang, sama prinsip masing-masing. Contoh lainnya, prinsip dalam bekerja. Buya Hamka pernah bilang, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar bekerja, kera pun juga bekerja. Inilah pentingnya prinsip. Karena kita nggak pernah tahu, dari satu prinsip, akhirnya kita dapat hikmahnya. Jadi mau sampai kapan hidup gini-gini aja?